فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل أكرم يكرم إكراما ومكرما فهو مكرم وذاك مكرم أكرم لا تكرم مكرم أمد يمد إمدادا وممدا فهو ممد وذاك ممد أمد لا تمد ممد أوعد يوعد إيعادا وموعدا فهو موعد وذاك موعد أوعد لا توعد موعد يسر يسر إيسارا وموسرا فهو موسر وذاك موسر أيسر لا توسر موسر أجاب يجيب إجابة ومجابا فهو مجيب ذاك مجاب أجب لا تجب مجاب أبانا يبين إبانة ومبانا فهو مبين وذاك مبان أدن لا تبن مبان مبان عطى يعطي إعطاء ومعطى فهو معط وذاك معطى آت لا تعطي معطى معطى أدرى يدري إدراء ومدرا فهو مدر وذاك مدرا أدري لا تدري مدرا مدرا أودى يودي إيداء ومودا فهو مود وذاك مودا أودي لا تودي مودا مودا أروى يروي إرواء ومروا فهو مرو وذاك مروا أروي لا تروي مروا مروا آمن يؤمن إيمانا ومؤمنا فهو مؤمن وذاك مؤمن آمن لا تؤمن مؤمن مؤمن أجأر يجئر إجآرا ومجأرا فهو مجئر وذاك مجأر أجئر لا تجئر مجأر مجأر أبرأ يبرئ إبراء ومبرأ وذاك مبرأ أبرئ لا تبرئ مبرأ اللهم صل وسلم وبارك Wala ali supaya tidak lupa Al-Quran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ono santet ono. Santet itu. Ini mau jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dunet. Apa baim? Oke. Ini belum pada pulang sekolah. Erwin juga belum pulang ya. Erwin, Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngebut dikit ya biar cepat khatam. Kitabul Janaizi hadza Kitabul Janaizi. Bermula ini itu kitab masalah janaiz. Janaiz itu namanya janazah. Ya kalau bahasa kita jenazah. Kullu mayyitin bermula semua mayit. Minal muslimina dari kaum muslimin. Yajibu itu wajib. Apa ghusluhu memandikan mayit. Kalau sarahnya walau ghorikon. Wako ta'ala nafsahu boleh. Wako tilin nafsahu boleh. Walaupun mayit itu
matinya tenggelam. Ya kalau mati tenggelam kan logikanya udah kebanyakan air. Mati dimandiin kan gitu kan. Nah itu kalau di dalam salahnya itu termasuk orang yang bunuh diri. Waqatilin nafsahu atau waqatilin nafsihi. Watakfinuhu atau kepada husluhu, watakfinuhu dan mengkafan, bukan membungkus, tapi membungkus nggak apa-apa dah, bungkus kayak kue ciki ya itu bungkus ya, mengkafan ya nggak apa-apa dah, membungkus gitu kan biasanya membungkus. Watakfinuhu dan membungkus mayit, wassolatu dan menyolatkan alaihi atas mayit. Setelah memandikan, mengkafankan, mensolatkan 3, terakhir 1 lagi, wadafnuhu dan mengubur mayit. Ya termasuk kalau sarannya wakada hamluhu. Kan kalau mayit di kuburan di rumah, bawa ke kuburan kan termasuk di bawah kan, dipikul kan. Memang mayit bisa jalan dewek. Iya kan, nah termasuk. Makanya dalam sarannya disebutkan wakaza hamluhu, termasuk memikul. Nah, gitu kan mayit berat. Orang itu kalau masih hidup dengan udah meninggal beda beratnya kalau udah meninggal. Oh gitu loh. Ya memang udah begitu kan, benda mati. Sementara orang hidup namanya hidup kan benda hidup. Ngerti kan? Nah itu bedanya. Makanya coba lu gendonginnya. Kalau ini berat, memang apalagi ada wadahnya gitu loh. Illa syahida tuh apa tamye musta'idna. Illa syahida kecuali orang yang mati syahid. Seperti sekarang ini Presiden Ali Khomeini, termasuk Ahmadinejad, kan dibom. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang perang lawan Israel lah, sembarangan. Memang Israel itu ya memang brengsek dari dulu. Walaupun awalnya mah baik, Israel kan baik. Israel awal kan mendukung Nabi Musa kan, sebelumnya kan pecinta Nabi Yakub, pengikut ya Yakub ya kan. Gitu loh. Awalnya cuman pergeseran. Israel yang sekarang biadab lebih udah. Ya itu yang soalnya perang dulu siapa ini? Mati syahid fi kita lil kufari, dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Kalau termasuk illa syahida wasikto harokatin wasikto dan bayi, kalau bahasa Jawanya mah keluron itu apa lupa saya, bayi yang lahir keguguran. Nah, wasikto dan bayi yang keguguran. Tulis kalau bayi yang jatuh, berarti sakoto kan lu tadi kamu jatuh, iya kan? Ada bayi pak jatuh pak dari tempat tidur, gua ketok lu jatuh dari kandungan, dalam arti belum waktunya lahir, itu namanya keguguran. Kalau bahasa Jawanya keluron, oh gitu loh. Wasikto dan bayi yang keguguran. Iza nazala, apabila lahir, gampangannya apabila lahir siapa asik itu mayitan hale keadaan mati, qabla tamami asyurihi, sebelum sempurnanya bulan-bulannya lahir, tamami asyurihi sebelum sempurna bulan-bulannya hamlu melahirkan. Caranya ada wahwa sittatu asyurin, sempurnanya kandungan itu minimal 6 bulan. Walaupun kata orang kita kalau 6 bulan itu mudah, tapi bayi yang lahir dan udah 6 bulan secara hitungan bulan itu udah sempurna. Maksudnya bentuk janinnya itu udah sempurna.
ya kepalanya masih sudah terbentuk itu loh. Kalau masih 5 bulan itu mungkin kan itu proses penyatuan janin kan. Nah itu loh maksudnya tamam itu. Nah, kalau yang paling sempurna yang enggak membahayakan itu ya 9 itu, gitu loh, 9 bulan itu yang paling bagus. Gitu loh. Nah kalau bayi yang keguguran dan orang yang mati syahid, fa innahuma caranya ada ai as-syahida wasikta, maka sesungguhnya keduanya orang yang mati syahid dan bayi yang keguguran layu salani itu tidak dimandikan siapa syahid wasitu walayu sholla alaihima dan tidak disolatkan apa alaihima atas as-syahid wasitu. Oh nyambung kan, ini belajar fikih kudu jelas. Jadi wa aqallu ghuslul mayyiti dan bermula minimal memandikan mayit tamimu jasadihi itu meratakan jasadnya mayit bilma'i dengan air. Ini jam 4 seberapa Mila kok belum datang, ya udah mungkin masih repot, udah biarin kalau emang nggak bisa ngisi ya. Tapi jadinya lu keren lah, jadinya lu asal lu tahu tiap minggu ini aku gue sejuta yang buat operasional dari Jenal nih. Kadang 2 juta dulu masih bangun, minum yang gopek ya, kadang 2 minggu sekali. Yang paling peduli sama Alis itu jangan Jenal, nggak main-main lu, itu alumni yang nggak hitung-hitungan gitu. Lu bayarnya tiap minggu bukan tiap bulan, maksudnya sebulan kan bisa 4 juta 5 juta barangan lu. Makanya alhamdulillah barokah. Makanya sekalian baca al-waqiah kan doain begitu biar usahanya lancar gitu. Oke, wala yusalla dan tidak disolatkan apa alaihima wa qallu ghusl mayyiti itu ta'mimu jasadihi, meratakan atau yang menyiram rata itu. Ta'mimu jasadi itu meratakan jasadnya mayit. Ammama itu loh, mengumumkan, maksudnya mengumumkan itu meratakan, meratai. Men kalau meratai ntar merahnya hilang, maksudnya tinggal tainya ya. Meratakan, loh, meratakan jasadnya mayit bilma'i dengan cai. Marotan, cai, lu ngerti cai nggak? Apa? Cai apa? Lu tadi katanya tahu apa sih? Fitri, apa cai? Kupang ketawa. Lu tahu khir cai? Cai itu air. Enggak kau. Lu maksudnya apa nih? Oh, biar ada temennya. Lu sono tuh lah, buang mulu lu. Enggak. Marotan wahidatan dengan maroh ambalan kali, wahidatan yang satu sekali udah cukup. Cuman kalau sekali bisarti antazula dengan syarat bahwasanya hilang anhu dari mayit apa al-ausahu kotoran-kotoran alati yaitu ausah tamnau yang menghalangi apa alati usul al-ma'i pada sampainya air ila jasadihi kepada jasadnya mayit itil kalmar roti dengan itu sekali. Oh, Habib Baim baru datang ya, giliran Junet baru suruh maju tadi santap Junet dia nggak datang akhirnya datang. Jadi nyiram mayit memandikan itu sekali kok cukup, tapi dengan syarat badannya mayit sudah bersih, nggak ada kotoran, nggak ada minyak. Orang meninggal itu kan kadang-kadang banyak kendala kan, sakit diborehin pakai minyak tawon, minyak angin, minyak macam-macam kan.
Dan minyak-minyak itu kan menghalangi sampainya air, paham nggak? Kalau badannya mayat bersih, nggak ada manek, gampangnya penghalang air. Jadi siram sekali udah cukup. Soal disabun dan lain itu sunnah kan? Paham maksudnya? Memang kalau kondisi darurat dimandiin, disabun misal, kagak kelamaan. Loh iya kan? Lagian pada buat nyabun itu bukan buat gua. Begitu lo lagi ya. Disambuin iya. Kalau normal, kondisi normal iya, sunnahnya begitu gitu loh. Nah, itu perlu belajar itu. Nah, itu pasti. Oke. Wa akmaluhu, wah ini keren. Wa akmaluhu dan bermula paling sempurnanya memandikan mayit. Ayu jelisa itu bahwa mendudukkan pada mayit. Siapa al-ghasilu orang yang memandikan. Ma'ilan Khalid condong ila waraihi kepada belakangnya mayit qalilan dengan sedikit wayadau dan meletakkan siapa ghasil yadahu pada tangannya mayit al-yumna yang kanan baina katifaihi antara belikatnya mayit wa yusnida atau kepada iyalah wa atau kepada ayat jelisa wa yusnida dan menyandarkan siapa ghasil dharahu pada punggungnya mayit ila rukbataihi salah wa yamurru dan ngurut wa yamurru yadahu ala badnihi menjalankan tangannya, maksudnya gini loh, neken ngurut itu loh, perutnya itu ditekan supaya kotorannya keluar. Kalau amarro, kalau enggak wayumirru aja lah, wayumirru dan gosok gitu aja lah. Maksudnya menjalankan, menggosok tapi dengan kencang, ngerti kan? Perutnya mayit kekencangan banget juga enggak. Tujuannya adalah itu berikutnya aja lah. Liyakhruja supaya bawa keluar apa ma kotoran fihi yang ada di dalam perut minal adha nyatanya dari ya kotoran al adha, tulis kalian al adha di mana maksudnya kotoran. Jadi mayit didudukkan, ini prakteknya begini ada, ini mau nggak mau nih kan, kalau memang seperti itu benar bersihin begitu. Kan tadi begini kan. Nah kalau memang sendiri didudukin mayit, maksudnya awalnya kan mayit tidur kayak itu kan. Nah kaki ini dimasukin ini loh, badannya di sini ya kan, perutnya di mayitnya agak miring ke belakang, bukan begini kan, begini ke depan kan, ini begini posisi mayitnya. Ini kan ditopang pakai, kalau sendirian, nah kalau berdua mah enak, ngerti maksudnya. Nah ditopang, mayitnya ditopang pakai dengkul. Jangan cengengesan lu, cengengesan ini hukum ini lu. Dengar dijelasin mah cengengesan. Gua ketok sekalian lu. Perutnya kan nempel di sini tadi. Nah perutnya tuh diurut pakai air. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Kalau pelan kan nggak keluar. Sedang lah. Supaya kotoran tai, gampangnya kalau nggak ngerti, tai yang ada di dalam ini bisa keluar. Paham maksudnya? Itu tujuannya liyakhruja atau liyuh. Kalau lu baca liyukhrija ya supaya bahwa mengeluarkan. Kalau liyakhruja mafi supaya keluar apa mafi minal adha. Nyambung itu maksudnya. Tuh, itu tujuannya. Maka kalau sekarang kan pada ogah memahami gitu, selain aja sama amil ibaratnya.
sama motin. Kalau orang Jawa kan motin, kalau Betawi sama amil, kalau orang Sunda sama apa tuh? Dodol siap. Apa isin? Ah, goblok ya lebih. Alah, siap mah. Orang Sunda ini nyaho lebih. Aduh, pindasin. Betawi amil. Ya enggak? Jawa modin. Ya kan? Sunda lo lebih, ya kan? Tuh, orang saya dulu pernah muda. Jangan jadi lebih di Kuningan sana. Enggak, dah gitu. Sama udah jadi saya aja dah gitu. Ya nggak tahu kalau daerah lain. Kalau nanti siapa pakai, lu kemana lu ke Bali? Wah Ustad pakai Ustad. Ya, iya dah. Oke, Summa Yagsilu kemudian memandikan siapa ghosil orang yang memandikan mayit. Sau ataihi, itu bahasanya sau'ah. Sau'ah itu perkara yang buruk, ya kan? Sau'ataihi pada dua lubangnya mayit. Dua lubang yang dimaksud zakar dan kemaluan namanya. Kalau perempuan ya farji, kalau laki-laki ya zakar sama anus. Lu paham nggak? Ini bukan kita bicara jorok, fikih harus tegas. Tuh. Kalau giliran anus dan kemaluan dibersihkan bikhir kotin dengan topok. Kalau sekarang mau udah enak lah. Apa namanya menggunakan sarung tangan. Berarti hirko itu sarung tangan. Bikhir kotin ya kami kalau sekarang sarung tangan dengan topok malfufatin yang dilipatkan ala yadil yusro atas tangan yang ghosil al yusro yang kiri, bukan ala yadi atas tangannya mayit. Awas lu selalu salah lagi, pakai tangannya mayit pada kagak, tangannya yang memandikan. Masa mayit lu ya enggak, lu salah anu. Wah itu saya mayit pak, enggak taunya lu salah yang logat lo. Iya kan, lo yang memandikan lo gitu loh. Ini kan penting. Wa yunadzifan atau kepada ai apa yang bersama tadi, ayidrisahu tadi. Wa yunadzifa dan bahwasanya membersihkan siapa ghosil orang yang memandikan mayit asnanahu pada gigi-giginya mayit. Loh, digosok gigi, disiwakin, pakai odol segala. Lah emangnya? Lah. Loh. Wa min khoraihi dan dua apa ini namanya? Ya dua lubang hidung itu. Min khoraihi dan kedua lubang hidungnya disedot, ditarik kalau memang ada lendir-lendir yang apa nyangkut gitu loh. Mana tadi? Wa min khoraihi mana tadi? Oh hilang. Gua ngeliatnya dalamnya tuh, makanya hilangnya jauh. Wa uzunaihi dan kedua telinganya mayit membersihkannya bisa babihil yusro. Sababah apa dong, jangan meleng mulu gua. Apa sababah? Lah iya nih sababah, masa nggak ngerti. Binsir wusto sababah ibham. Jangan santri begitu aja nggak hafal petakilan. Bisa babadihi dengan joget. Nah sekarang
Masih goceng nih. Mbak Hir. Ya. No? Gue panggilin nih. Bang, goceng bang. Ya kan? Bisa babadihi dengan kelinggingnya Erwin, emang Erwin Daglok. Al Yusro yang kiri, wayalufu ada titik, wayalufu dan apa namanya melipat alaiha atas sababil yusro, tutup sekalian, makanya lu gak kebiasaan. Nah, iya kan? Dan melipat siapa al-ghasil alaiha atas apa namanya kelinggingnya likulli marrotin bagi setiap kali firqotan pada satu copok nadifatan yang bersih au nahwiha atau seumpamanya firqoh harokatin sumayuwaddi'ah kemudian wayalifah yang sebelumnya kan nasab semua itu sumayunadifa kemudian bahwa sumayuwaddi'ah kemudian bahwa mewudukan siapa ghasil hu pada mayit akan mayit udah nggak bisa wudu, wudunya juga diwuduin, nyambung nggak? Oh, cuci muka di 3 kali, akan yang wuduin yang memandikan. Lah kalau mayit lu ngomongin udah sana wudu dewek lu kabur orang yang udah mati, ngaco lu. Lah iya kan? Sumayuwaddi'ah kemudian bahwa mewudukan siapa ghasil hu pada mayit kal hayy seperti orang yang hidup. Kalau sarannya itu kan salasan 3 kali kumurin 3 kali. Pokoknya begitulah basuh muka 3 kali, tangan ya kan. Sumaya umma kemudian meratai lagi siapa ghasil hu pada mayit bilma'i dengan air salah sama roh, kan udah tadi dibersihin, paham kan? Dibersihin, pokoknya semua bahkan anusnya, kemaluannya, mulutnya, hidungnya, telinganya, pokoknya yang tempat menyimpan kotoran, kira-kira ada lendir segala macam, ingus segala macam, itu dibersihkan, udah bersih, yakin bersih, udah diwudukan, nah, siram lagi dengan air 3 kali ya wayakunu dan ada. Nah itu berarti kan ini terakhir fil marrotil ula dalam kali al ula yang pertama apa sidrun bidara, tahu bidara kan, air bidara itu loh, air yang dibecek-becek pakai bidara. Bidara tempatnya banjirnya loh, tempatnya aspal loh, gede banget. Di sini mau saya tanamin habis. Di kebun saya kok ada nih. Teman masih kecil. Sidrun bun bidara. Au nahwi atau apa namanya seumpama bun sidrun. Kalau memang nggak ada sidrun ya yang lain. Kalau kita mah beluntas. Beluntas kok termasuk bagus. Daun sirih kok sama aja. Kan kalau di Arab memang nggak ada daun sirih. Kalau di Indonesia boleh Pak pakai daun sirih, boleh, yang larang nggak apa. Tapi nggak ada yang nyuruh Pak. Wanahwi apa? Paham maksudnya? Masa nyari daun bidara nggak nemu kemudian, wah nggak ada bidara Pak, ya gantinya daun bidara, beluntas kalau ada. Kalau nggak ada beluntas daun sirih udah keren. Saya gimana Pak? Nggak apa-apa dikeprek. Begitu loh, ngerti maksudnya? Itu jenis pewangi dalam arti alami. Jadi ini harus cerdas. Maksudnya ntar kalau dengerin udon,
Lah kan kita nasib orang nggak tahu. Laudon dari Ustadz di Lebek di Banten, iya kan? Udah pedalaman lu, iya enggak? Umpamanya lu dapat bon-bonan di apa yang paling ono, yang pulaunya beda, Pulau Sirah apa sih Banten ini loh, kok lupa saya. Sirah ini loh. Pangeran sih, bukan Pangeran Sirah, bukan Trisirah. Ada Banten itu, wah tiba-tiba wah buru-buru pun bidara pak, udah wadahnya pohon apa namanya kecapi mulu. Ya udah pun kecapi apa ujungnya udah. Lah kita masih simpel aja, tujuannya biar keset mayat itu, gitu loh. Nawa itunya kita. Dan ingat, kita tetap diajarkan oleh agama untuk menghormati mayit. Gak boleh mayit kita memandikan dengan kasar, main apa gosok, main kosrok, nggak boleh. Itu kerasa mayit. Oh, itu tetap kita perlakukan dengan lembut seperti orang hidup. Ya, kalau kita mandi digituin sakit apa enggak, itu harus ini benar-benar itu. Tuh. Terus ketika mau mandikan, melihat cacatnya mayit, mau mayit ini borokan atau apa, jangan disebarluaskan. Itu termasuk kaitannya kita manusia menyembunyikan rahasia. Loh, mayitnya umpamanya punya tato, diam, jangan ceritain. Andikan dia pakai cincin, ambil, serahin ke keluarganya, lalu kantongin. Paham maksudnya? Ini masalah penting dan harus latihan kalian, loh, gitu loh. Oke. Wa fil akhirati wa yustahabu ayat ala fil akhirati, dan pada kali yang terakhir, maksudnya kali yang terakhir kan 3 kali tadi. Kali yang pertama kan dalam menyiram pertama kan pakai bon sidrin, ya kan? Nah, ini dalam kali terakhirnya qalilun min kafurin, bermula sedikit min kafurin dari kapur barus itu. Kapur barus, bukan kapur tulis, ya kan? Kapur barus itu kan termasuk menetralisir bau-bau yang enggak sedap, bahan pengawet, ya kan? Loh, min kafurin dari kapur barus. Wayabda'u, dan memulai siapa ghasil, orang yang memandikan, atau kalau diatofkan ke yang pertamanya wayabda'a, kan terserah. Kalau memang kalian atofkan ya wayabda'a, kalau kalian jadikan wawunya istirham ya wayabda'u. Dan boleh memulai siapa ghasil fi kulli marratin, dalam setiap kali 3 kali tadi, minas salasi, nyatanya dari 3 kali, memulai bighasli ra'sihi, dengan menyiram, membasuh kepalanya mayit. 3 kali itu semuanya diawali dari menyiram kepalanya. Mau enggak? Ini tolong perhatikan. Lalu biasain mulut biasanya kaki dulu pak, menyiram kaki dulu. Ini rumus. Lu Don, dengerin Don. Lu juga sama Sin, siapa tahu ya Sin jadi lebih. Nah, lebih jadi ambil, makanya lu membaca mimpin tahlil dari sekarang udah apa? Al-Fatihah, mana baca tahlilnya kan beda soal dengan sini. Di Jawa Tengah kok beda. Makanya di mana kita bertempat ya kita sesuaikan tata cara. Jangan lu ngotot pakai cara tahlil di sini, ya enggak. Terus belajar lagi dong Pak. Lah iyalah, ini bau tai ya. Lu terpilih kali itu tadi gak bau lu, ya, begitu Erwin datang, maksudnya lah, iya.
Allah. Oke. Udah balik ya. Oh, ikan asin ya. Wasunnatu dan bermula sunnahnya memandikan mayit. Wasunnatu dan bermula sunnahnya ayuna sifa tuh nggak datang dia. Ayuna sifa itu bahwa mengelap tansif. Mau ngelap kan? Ngandukin. Ayuna sifa itu bahwasanya mengelap siapa orang pada mayit ba'da tamam ghuslihi setelah selesai memandikan ya, pakai anduk gitu loh. Itu kalau dalam salahnya bihir kotin tansifan baligana biar kering. Terus pakai Pak penghangat itu Pak, nggak usah ya. Ntar pakai itu lagi, ntar open sekalian lagi. Emang piringnya MBG, nah iya kan, biar kering gitu. Ba'da tamami ghuslihi setelah sempurna memandikan mayit. Wayuk fana kalau atof ke yang dua atas tadi ya nasob. Wayuk fana dan bahwa dikafankan siapa al-mayyitu mayit fima di dalam apa namanya kain ya juju yang boleh lahu apa lahu bagi mayit wah ini udah ada lubsuh itu ya juju yang boleh lahu bagi mayit fi hayati dalam masa hidupnya mayit apa lubsuh menggunakan minas siapi nyatanya dari pakaian loh. Kalau laki-laki kan boleh pakai biasa. Kalau perempuan kan boleh pakai sutra. Waktu hidupnya. Nah boleh nggak mayit perempuan di kafan pakai sutra? Nah kalau keterangannya di situ. Wa yajuzu fima yajuzu lahu fi hayati lubsu minasiyab. Nyambung kan? Kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra. Kalau perempuan kan berarti boleh andikan dia kaya. Itu kalau dari redaksi fima ya juyulahu fi hayatihi lubsuhu minasiyab begitu loh. Sarahnya mungkin ada, coba lihat sarahnya kan begitu, lihat sarah keterangannya wayaliku bihi husuli satri falayat bitafinu bigari siapin imjad wa ila wajabat jildun fakasisun fatihun wayukat damul karir ala jildi tuh karir itu kan karir itu sutra untuk perempuan lah lihat sarahnya itu lihat sarahnya tuh wa'ala mutanajis bimala yumfanu inda ramli wa nukilani syekh sultan wa ghairihi anau yajud tafmil mar'a wa dafna bisyabiyah al-musminah walau mimma yusawi ulufan minal zahab wa fi sigotiha kadhalika ikraman lil mayyit wa taskinan lil khuzni li'annal mar'ata idza ra'at mata'a bindiha ba'da mautiha yastaddu khuznuha wa hadha bisarti Allah yakuna fil warasah qatilun dan seterusnya. Oke. Wal afdal dan bermula yang paling utama wal abyadu ya. Wal abyadu dan bermula pakaian yang putih afdalu itu lebih utama min ghairi dari lainnya putih. Jadi kalau makanya kenapa pocong itu putih ya? Lah iya. Nah coba kalau pocong kan pocong ala Indonesia pakai baju putih. Ya coba kalau vampir di Cina, loh dia pakai baju begono, ya kan dipakainya begitu pakaian vampir lah, pakaian zaman dulu, ya kan? Itu vampir Cina, belum vampir
Jerman, vampir Eropa, vampir Amerika, pakai das, pakai dasi. Ngerti maksudnya? Udah sembarangan, nggak tahu kalau vampir Kupang. Nah, iya kan? Lu munduran dikit tuh, coy, lu biar kelihatan lu majuan. Udah kecil, kerembeng, datang belakangan. Majuan lagi, pakai munduran dikit. Lah iya, biar ketahuan. Oh, ini si kupret hidup kan begitu. Oke, arah mau ngebut ya kelar-kelar ah. Wal qadimu dan bermula baju lama, al mangsulu yang dimandikan, aula itu lebih baik minal jadidi daripada baju yang baru tuh. Baju lama yang dicucikan, yang dicuci, gampangnya maksul itu lebih baik daripada kain baru tuh, coba itu. Waqalul kafani dan bermula minimalnya kafan lafafatun itu selapis, wahidatun yang satu, tasturu sataro yasturu tasturu yang menutupi apa lafafah wahidah jami'al badani pada semua badan illa ra'sal muhrimi, kecuali kepalanya orang yang muhrim, wa wajhal muhrimati dan wajahnya perempuan yang ikhram. Kalau laki-laki kepala, kalau perempuan wajah tuh. Masa ikhram sih? Muhrim. Wa kemaluha dan bermula paling sempurnanya lafafah, sempurnanya kafan, tapi kan kafan kok ya. Kalau sarahnya wa kemaluhu, kalian matanya ha gak? Iya kan? Nah itu salah, makanya kok ha. Kalau saya mah gitu loh. Wa akmaluha dan bermula paling utamanya perlu wa akmaluha dan bermula paling utama akmal itu coba pergi lagi. Wa kemaluha dan permula paling sempurna wa kemaluhu yang dimatan ganti ha ganti hu wa kemaluhu dan bermula paling sempurnanya kafan di zakari bagi laki-laki salah sulafaifa itu 3 beberapa lapis. Laisa yang tidak ada via itu di dalam salah sulafaif apa komisun gamis wala imamatun dan tidak ada imamah walil unsa dan itu tetap bagi perempuan lafafatani bermula 2 lapis wa izarun dan sarung wa khimarun dan kerudung wa komisun dan gamis banyak banget perempuan wa sunnatu dan bermula sunnahnya ayu doa itu bahwa ditaruh diletakkan fi mana fi mayiti di dalam anggota di dalam lubang-lubangnya mayit. Erwin datang belakangan ya gak? Ikut ngaji juga baru duduk sudah ngantuk jewer nah ya gak? Lah iya orang baru duduk langsung kelenduk lah ilah ya kan mayit itu dengerin lubang-lubangnya mulut kan berlubang hidung kan berlubang mata ya kan hidung itu disumpel pakai kapas itu maksudnya wasunatu ayu doa ala mana fil mayyit wa dha'i sujudihi dan anggota-anggota sujudnya mayit apa yang yudoa kutenun kain katun
wa ayyurasa, dan bahwasanya disiramkan ala jasadi, atas jasadnya mayit, wala kulli tabqatin, dan atas setiap lipat tingkat, lipatan namanya lah, min tabaqatil kafni, dari lipatan-lipatan kafan, walal kutni, dan atas katun, apa hanutun, itu biar kalian tahu tuh sarannya, bifadhil khai naun minat tibi yuhtasu bil mayyit yastamilu ala sandal wa dharira wa kutub kafur, apa minyak khusus mayit tuh, nyambung, itu hanut kan, biasanya ada minyak kasturi atau minyak apa kan, lo maksudnya mana tadi, wayulau, dan diletakkan alal khanut, di atas khanut tadi, apa kafurun, kapur, ya kapur barus, wantu sabda, dan bahwasanya diganjel apa alyahu, kedua pantatnya mayit, alyahu, kedua pantatnya mayit, bihirkotin, dengan bantal. Ya, saya mau tolak aja belum loh, dan ini udah lama sekali, udah ada 10 tahun Riyadul Bajia itu nggak pernah saya baca. Ya serius, kapan saya mau tolak? Wa yushadda, dan bahwasanya diikat apa al-kafanu, kafan, bisidatin, dengan tali gampangnya, ya talinya tali kain itu, watu khala berarti, atau kepada tusadda, watu khala, dan dilepas apa asadatu, apa namanya, ikatannya, anhu, dari mayit, fil qabri, di kuburan. Loh, kalau nggak diikat katanya jadi pocong. Kan begitu, oke, diikat. Wassolatu, udah titik, dan wassolatu alaihi laisa fiha rukuun, wassolatu, dan kewajiban yang berikutnya menyolatkan, wassolatu, dan menyolatkan, saya minta bantuan minyak apa minyak, saya minta bantuan. Apa ini? Ya oke lah, nggak apa-apa, iklan lah, sembarangan lu. Ini kan saya sambil ngendaliin buber. Oke, mana tadi? Laisa, yang tidak ada, via di dalam sholat, apa rukuun, ruku, wala sujudun, dan tidak ada apa sujud. Tuh, sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud tuh. Pas lupa odon, ya kan? Dengerin loh, serius ini. Odon kan ambil di Banten tadi, dia lagi kelupaan. Kok ada ruku, ada sujud? Lu jangan kalah ngomong, Don. Mayitnya kebanyakan dosa, lu gitulah, Mama. Jelasin warganya, ngerti maksudnya? Kagak, gua ketok lu yang ada lu gituin lagi. Lah terus ini kok yang ngono enggak, Mbah? Dosa dikitan. Lah gitu. Lah kagak. Memang salah ya salah aja, lu gemblung aja lu. Laisa, yang tidak ada via di dalam salat, apa rukun, ruku, kan nggak boleh ruku sama orang, wala sujudun lah. Kalau kita sholat mayit ada ruku ada sujud, lah kan mayit di depan kita, masa kita depan sujud di depan mayit, nyambung gak maksudnya? Maka sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud tuh. Warkanuha, dan bermula rukun-rukunnya sholat mayit. Berarti kan itu berusaha apa kalian? Kalau sama udah
kenyang namanya nyolatin imam. Nah, nyolatin ini kadang-kadang gue dimasalahin. Dengerin, kalau perempuan kalian posisinya lurus dengan kemaluannya di tengah-tengah, atau di perut kadang-kadang, ngerti? Ini kadang-kadang dimasalahkan. Kalau laki-laki di kepala, ngerti maksudnya? Kalau Wahabi di kaki ngomong apa? Udah iya kan? Paham maksudnya? Itu kadang-kadang dipermasalahkan yang seperti itu. Padahal yang paling umum ya di tengah aja udah beres. Nah kan di tengah-tengah, ya kan? Nah kan ada keranda itu, diwadahin keranda. Nah gitu loh maksudnya. Itu kadang-kadang kondisi di masyarakat itu macam-macam. Yang kalian harus siap untuk menerima untuk itu. Tuh. Makanya banyak belajar. Jangan cuek ketika ada kasus seperti itu. Kalian tahu nanti supaya sewaya-waya kalian harus turun. Kalian udah tahu ilmunya, mau mandiin. Terus sekarang mah bukan karena kita mata duitan ya. Sekarang lu jadi amil. Iya kan? Mulai dari mandiin. Iya kan? Lu nalkin segala macem. Minimal cepet kok dibagi. Bukan kita untuk nyari itu, bukan. Apa maksudnya? Ini kalau memang kita lillah, bener-bener lillah, hidup kita dari situ. Jadi nggak usah khawatir. Ini cara membangun mindset kalian supaya jangan mata duitan. Terus bagaimana? Mantuknya terus. Oke, ayo diri. Oh percuma lu disuruh, udah gak usah wudhu, diri aja. Nah iya, ini cara membangun mindset kalian supaya lillah, billah, minallah, ilallah, biratul. Hidup kalian, nawaitu kita, ta'ziman wa ikraman wa syafakotan wa rahmatan lil muslimin. Itu nawaitu kita udah, itu khidmat aja udah. Paham gak maksudnya? Kita memikirkan makhluk Allah, umat Rasulullah, pasti kita dipikirkan. Itu udah rumus. Paham itu? Tapi ingat, membangun itu membutuhkan nawaitu yang kuat, membutuhkan fondasi yang kuat. Ngapa? Kalian gua suruh kalau malam sholat tahajud, puasa, tirakat segala macam. Nggak gampang. Kalian dihina orang, belum tentu bisa menerima hinaan. Yang ada hati lu dongkol, buru-buru orang lain sadar. Apa lagi? Yaudah duduk aja, cuci muka lagi. Ntar baru duduk 2 menit tidur lagi. Lu keseringan nonton Mas Farid, ya enggak? Sakit, lagi dong. Bangun tidur lagi ya. Oke. Arwarkan dan bermula rukun-rukunnya surat mayit arba'u takbiratin. Itu 4 beberapa takbir. Waniyatu dan niat. Makrunatan hal dibarengi. Anu bukan. Berarti enggak masuk enggak. Makrunatan kali dibarengi bitakbiratil ula, dengan takbir yang pertama. Wal qiyamu dan berdiri. Oh enggak. Wal qiyamu dan berdiri lil qadiri bagi orang yang mampu alaihi atas qiyam. Surat mayit takbir yang pertama kan 4 takbir, Allahu Akbar. Enggak usah baca doa iftitah, enggak ada. Habis Allahu Akbar wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah tuh setelah baca itu. Fi ayyi mahalin, dalam manapun tempat dari baca takbir. Cuman biasanya yang pertama tuh wal afdalu. Nah itu perhatikan secara de facto membaca Fatihah fi ayyi mahalin. Kan ada 4 takbir tadi. Mau takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga boleh, takbir keempat boleh. Fi ayyi mahalin. Nyambung? Namun wal afdalu, dan bermula afdalnya. Kalau di sarahnya ada urut-urutannya. Wasalisu warrobiu itu kan.
qiraatul Fatihati itu kan. Oh. Wal mana tadi? Mana sih saya baca matanya jadi kagok. Wal afdalu dan bermula utamanya ayakuna itu bahwasanya ada apa? Qiraatul Fatihah ba'da takbiratul ula itu setelah takbir yang pertama takbiratul ihram. Tuh. Pertama berdiri. Lama bukan itu. Masya Allah. Kue deh. Oh. Orang mau ngono sih. Nang kamar, sampean jupuk sih lah. Ora wis aku percaya ayo. Iya, langsung loh. Terus sampean ambil lah. Iya, gampang. ART kok. Ya udah ngambil, Ya udah sampean wis matur nuwun. Ya ini kan sampean ngambil lah. Iki pokoke betul jenengan. Wis matur nuwun. Ayo lah tak kopeti aku. Entar dulu, mau senter apa tuh? Loh kan ini lagi pakai SPC lelean lah. Nah ini kan ada bocah di kerennya. Nah, udah ini. Ntar kirim. Apa video? Video. Apa siapa namanya? Pak Kristanto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kristanto atas kiriman takjilnya berupa macam-macam ini. Semoga tambah lancar usaha, tambah berkah semua karyawan. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa sih ibu loro ya apa-apa men. Ora di gue. Wah, sun. Salam. Dalam. Berdoa aja dalam kamar saya. Nggak apa-apa nih saya tadi lihat roti. Kedaluarsa nggak lu biasa makan roti. Nggak lu ngomong cadel lu. Lu nggak? Wih gitu. Komposisi kue semani coklat. Alhamdulillah lah. 2026 0906. Oh masih lama sampai bulan Juli. Ini loh mas, saya lihat kalau makanan kan kalian lihat kedaluarsa kan. Nah ini bulan 5. Bulan 5 kan Mei. Nah, artinya sampai ini mah kue nggak harus habis sekarang. Apa lu makan Min? Nah, iya kan? Oke. Mana tadi? Kan iklan. Ini nggak trouble nih. Oh. Yang trouble. Oke lanjut. Wah. Wal qiyamu lil qadir. Wassalatu dan membaca sholawat ala nabi atas awas sholatu di situ maknanya baca sholawat bukan nanti wassalatu dan sholat lagi lu. Wassalatu dan membaca sholawat ala nabi atas baginda nabi atas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyati setelah takbir yang kedua. Tuh pertama Allahu Akbar salat mayit nih, terus baca Al-Fatihah pelan-pelan lalu kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim lah. Lu pikir nah gara-gara itu dan lu bandar waladhdallin amin kul huwallahu ahad Allahu akbar. Ada ruku ada sujudnya ngaco orang, makanya kudu pelan-pelan. Paham nggak? Lah itu gara-gara terobsesi begitu jadi repot begitu loh maksudnya. Oke, kok baru dulu enggak trouble tuh. Oh enggak, ini kok trouble tuh, aneh. Belum kali tuh dia ya. Belum apa turun. Oke lanjut.
Jelas ya, habis Al-Fatihah baca selawat. Allahumma sholli, yang paling bagus mungkin sarahnya ada itu. Selawat Ibrahimnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mungkin sarahnya ada enggak? Nah, itu biasanya itu minimal itu wa Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal begitu. Tuh, kalau sarahnya itu lebih lengkap. Udah yang berikutnya yang keenam pokoknya wa doa dan doa lil mayyit. Doanya tadi bi ukhrawiyin dengan doa yang bangsa ukhrawi. Maksudnya doa yang bangsa akhirat. Doain, ya Allah, Allahumma ighfir lahu. Itu doanya diantaranya. Ba'da takbiratis salisati, setelah takbir yang ketiga. Wa aqallu dan bermula minimalnya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu berarti kan Allahumma ya Allah ighfir lahu warhamhu, ya kan? Kalau dalam salahnya itu kan hadis Nabi, paham nggak? Weh, nyambung nggak? Artinya doa mayit itu Allahumma ighfir lahu warhamhu bukan? Lah iya. Lah sekarang orang tahlil didoain Allahumma ighfir lahu warhamhu, sama doanya mayit apa enggak? Kenapa doanya sholat nyampe, doa tahlil pada ngomong gak nyampe? Ya karena yang ngomong begitu orangnya belum pernah mati. Coba mati dulu, ntar kabarin ke kita, woi doanya sampai apa enggak? Mau lu duluan win, ntar kabarin ke Odon. Enggak, woi, udah enggak jadi. Lah ngapa ya? Loh, begitu loh. Oke. Oke. Terusnya apa? Wa taslimatul ula dan salam yang pertama ba'da takbiratir rabi'ati, setelah takbir yang keempat salam assalamualaikum warahmatullahi, maksudnya assalamualaikum warahmatullahi, itu yang dimaksud wa takbiratu wa taslimatul ula ba'da takbiratul rabi'ah. Wa sunnatu dan bermula sunnahnya ayat ta'awadha itu bahwa membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim qabla al-fatihah. Itu diperhatikan, tetap itu berlaku. Mau sholat mayit kayak sholat biasa kayak, biasakan kalian baca ta'awud. Saya pribadi pun selalu baca ta'awud a'udzubillah. Oh gitu loh. Sebelum bismillah, sebelum al-fatihah itu, sebelum baca surat juga sama, dibiasain. Oh. Wa ayyutawwila dan bahwasanya memanjangkan siapa orang ad-du'a pada doa ba'dal salisati, setelah takbirah yang ketiga. Doa ketiga itu kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu dan khairan min dari apa enggak lu? Wa lan khairan min ali Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana Allahumma ighfir sapanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Pak. Enggak apa-apa, lu baca 3 kali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kan sama aja. Paham kan? Habis Pak, saya nggak bisa doa panjang-panjang. Memang nggak ada doa panjang-panjang, dodol. Paham? Erwin nggak nyambung nih. Lu paham nggak doa panjang-panjang? Ayo Win, doa jangan panjang-panjang Erwin. Pendek.
Pendek kan katanya nggak boleh panjang-panjang Pak. Pendek-pendek kok ketabok. Ngerti nggak? Doa nggak boleh. Allahumma panjang-panjang. Nggak boleh doa kok panjang. Panjang ya. Paham lu malu nggak ngaji mulu malam kalau malam? Tidur. Ngapain tidur? Lu biasanya malah begadang lu. Malam Senin bagi-bagi dua lu. Udah disiapin lu 3.000. Ntar gue kasih gue ya 2 dah. Lah iya. Lu buka di sini aja. Lah iya, ya udah. Kalau gue buka di sini mah. Mari ntar ingetin ya. Apa? Tak gober. Tak gober. Oke. Wa yaqulu ba'da mana tadi? Wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa doa bil waridi itu dengan doa yang wurud yang datang anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salahnya tuh. Ada kan Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa wanhu wa akrim nuzulahu wa wasimat kholahu wa aksilu bil ma'i wa salji wal barad wa naqi minadz dzunubi wal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minadz danar wa bil hudan khairan min dari wa lan khairan min alihi wa zawjan khairan min zawji wa dhirul jannata wa min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Al-Fatihah, Al-Fatihah, surat Maid Al-Fatihah. Oke, itu lu apain dari sekarang? Jangan lu ntar baru disuruh doa, baru ngapain lupa lagi. Allahumma, Allahumma, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Ngaco lu. Makanya dari sekarang lu dengerin lu. Mang dasar kupang ribet banget. Kalau dibilanginnya wa kalau dafni wa ayakulan bahwa saya membaca siapa orang ba'dar rabiati setelah takbiratul yang keempat wa qabla salam sebelum salam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafkinna ba'dahu. Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan menghalangi engkau pada kami ajrahu pada pahala mayit, wala taftinna dan jangan membuat fitnah siapa engkau pada kami ba'dahu setelah mayit, waghfir lana ampunkanlah siapa engkau lana kepada kami walahu dan kepada mayit walil muslimin. Jadi C itu sholat, sekarang mengubur wa aqallu dafni dan bermula minimalnya mengubur mayit ayyakuna itu bahwasanya ada apa adafnu fi khufratin itu dalam lubang tamna'u yang mencegah yang menghalangi apa khufra luhura raihatil mayiti pada munculnya atau zahirnya bau mayit. Bau mayit itu kayak bangkai itu loh. Lebih parah kan, bukan banyak, gede kan. Nah, bukan hanya menjaga bau mayit tapi watasu dan menjaga apa khufrah jismahu pada jasadnya mayit min aklis sibai dari dimakan binatang buas. Ada anjing, serigala, garangan. Kalau dulu mah kalau di hutan babi kan doyan mayit. Orang mati itu bangke doyan babi. Termasuk harimau, macan. Kalau gajah kan nggak bakalan. Ngerti kan? Lagian ribet gajah. Bagaimana galinya? Kakinya kayak ember. Sebenarnya kaki gajah kan kayak ember. Beda kakinya Erwin. Kayak terengguling. Dia kan buat nyeker. Ya, lah iya. Tuh. Wa yakuna dan bahwasanya ada. Ini salah kali masa fil khadji. Oh, benar. Lu lihat tuh, wa akmaluhu dan bermula sempurnanya mengubur
ayakuna itu bahwasanya ada yang benar salahnya tuh filahdin itu kan kalian fil hati kan, iya apa enggak matanya, ya salah lah fil hati lagi, yang benar ya salahnya filahdin wa akmalu ayakuna filahdin wa ayakuna bahwasanya ada siapa mayit filahdin itu minal mahdi ilal lahdi dalam lahat loh gitu loh. Ingkanat al arzu kawiyatan, ingkanat jika ada apa al arzu bumi atau tanah kawiyatan itu kuat. Tahu lahat kan? Habis digali rata begitu pinggirnya ke arah kiblatin, ngerti ya maksudnya? Digerongin jadi rata begitu terus miring, ngerti kan? Itu lahat namanya. Ada yang cepuri. Nah, cepuri itu bagaimana? Begitu digali semeter kali 2 meter, tengah-tengahnya ada lubang kecil, itu cepuri namanya. Lu paham nggak? Nah, sama dua-duanya udah paham. Jadi itu cepuri. Kalau di Jawa Tengah, di Kudus, maksudnya cepuri. Kalau model di sini, maka awal-awal kok saya kaget, loh kok mayit begini, oh lahat berarti. Nah, mayit dimiringin, blek, baru ditaruhin kayu-kayu atau bambu, paham kan? Ini modelnya. Saya lalu, saya nggak apa-apa. Kemarin lo, kalau nggak salah saya mudah-mudahan nggak, wah udah lama itu. Perasaan saya ada foto mayit yang saya simpen. Lalu masa antara cepuren, wah, lalu ya saya cariin barangkali ada. Waktu itu perasa buat DP di bukan. Nah ini kan kelihatan nggak lo? Kan begini berarti kalau ngeblat kan? Ini kan mayit. Nah di paling bawah ini dalam ini, tuh kan kuburan. Ngerti kan? Ini kan di dalam. Nah ini loh, itu digali. Ya banyak beginilah ini digali, ditorokin ke dalam. Ada yang kemarin yang Anuman kok enggak lalu kalem-kalem. Itu kalau dijelasinnya begitu, lalu ada enggak? Ya udahlah, kurang lebihnya begitulah ya. Oke. Jam berapa? Dikit lagi lah, biar titik. Waduh, iyalah. Mana tadi? Wafi sikin dan dalam apa namanya itu cepuren itu, ingkanat jika ada apa bumi, ada itu ruhuwatan gembur. Nah itu maksudnya apa perlu saya gambar ya? Udah nggak usah lah. Jadi gini loh gambar, ya, tapi nggak apa-apa nih gambarnya nih. Ini galian. Ini kan lubang kan? Nah lubang. Atas yang enggak lah tentunya lah. Ini kan digali nih, tanah. Ini tanah. Ya kan? Nah ini kan kalau dibikin manjang kan panjang begono. Woi, diri aja dah. Nah ini loh. Ini kan galian nih. Gimana sih prakteknya ya? Ini kan lubang. Nah, lubang kan begini kan? Nah. Ya kan? Nah, kan berarti adanya di sini. Di dalam sono kan? Nah iya kan? Nah, lubang itu dilubangin manjang. Ini umpamanya ini. Panjangin. Inilah gampangnya umpamanya lubang. Berarti kan?
Nah ini digerowin ke dalam, itu namanya lahat. Nyambung. Kalau yang dimaksud yang barusan itu apa tadi? Ruhuah, kalau tanahnya gembur. Ini kan kalau digerowongin tanahnya kuat. Kalau tanahnya gembur, tanahnya berpasir, segala macam. Nah, ini lubang kayak begini. Ini kan manja kayak begini. Nah, ini tengah-tengahnya didalemin dikit. Manjang. Paham nggak? Nah, ini begini. Tengahnya dilubangin. Kira-kira muat mayat tadi. Itu kalau tanahnya ruhuah, gembur. Nah, gitu loh. Oke. Kemudian wa ayyusa'a, dan bahwa dilebarkan apa galian, wayu ammako, dan didalamkan apa galian, qadra qomatin wa bastotin, sekadar qomatin orang yang berdiri, wa bastotin, dan orang yang begini. Nih prakteknya center di komah basto dulu, karena menjaga mayit supaya nggak digali binatang buas. Galian itu koma nih begini. Kalau bahasa Jawanya sededek sepengawe. Dia berdiri, ini koma kan berdiri. Bastoh begini tangannya. Ngerti? Ini nyambung nggak? Sengat. Wah, cuman kalau sekarang menganggapnya meribet. Maka ada dua, kadang-kadang ngelangkah, gitu. Itu kalau daerah-daerah masih daerah banyak babi hutan, segala macam, memang harus begitu. Kalau lu hanya kayak di sini kan cuma segini doang. Lu pernah ikut makamin di sini enggak? Segini doang. Apalagi di daerah-daerah Jakarta sama daerah Kuningan. Ya Allah, bener lah, cetek banget. Loh gitu loh. Nah itu begitu rumusnya. Oke. Qadra qomatan wa basto wajibu, dan wajib apa ayyudja'ah, apa bahwa ditidurkan miring siapa almai itu fi qabrihi, dalam kuburannya mayit, ala jambihi, atas lambungnya mayit, wa ayyuwajjah, dan bahwa dihadapkan siapa mayit lil kiblati, terhadap kiblat, wa sunnatu, dan bermula sunnahnya itu ayyakuna, bahwasanya ada siapa mayit itu alal jambi, atas sisi al-aimani yang kanan. Nah kayak begini, ngerti kan? Itu di sisi kanan tidurnya. Wa ayyurasa, dan bahwasanya disiram sana tuh apa kuburannya limain baridin, dengan air yang dingin. Wa ayyulakona, dan bahwasanya ditalkin siapa mayit. Ya bacaan talkin udah ada itu. Yang kudu apal kalian lah, kudu bisa paling nggak baca. Ini setelah dikubur, ingkanat, jika ada siapa mayit itu mukallafan mukallaf, wa ayyuazza, dan bahwasanya ditakziahi, dihibur. Kalau di Indonesia pakai tahlilan. Itu loh. Kalau kalian mau talqin, syarah itu kan ada. Ya fulan, ya bulan, ya Abdullah, ya Matallah, ya Rahmukallah. Zabba angkat dunia wa zinatiha wa zinatuha. Wasirtal ana fi barziman fi barzakin mimbarojikil akhirah. Falatan sal ahdal ladhi. Udah tersalah itu bacaannya. Ila salah satu ayamin ditakziahi, itu yu'azza itu menjadi takziyah. Azza yu'azzi takziyan, takziyatan tuh. Keluarganya ditakziahin setelah matinya mayit. Ila salah satu ayamin, sampai 3 hari tuh. Itu bacaannya ada. Walaya juyu, dan tidaklah boleh apa dafnu mayitain, mengubur 2 mayit fi kubrin wahidin, dalam kuburan satu, nggak boleh kecuali darurat. Mayitnya banjir tsunami, siapa yang mau gali? Gali panjang bulat sekian ratus meter, mayit langsung urut tuh.
walai apa yunab basu dan tidak boleh digali apa al-qabru kuburan qabla baliyil mayiti sebelum hancurnya mayit litafni mayitin akhor untuk mengubur mayit yang lain awali atau lainnya dafni mayitin akhor ilali daruratin kecuali karena darurat. Kena gusuran pak boleh, tapi harus ada ganti untung dan ganti rugi. Ya sembarangan. Pangeran Diponegoro itu perang sama Belanda, di antaranya makam bapaknya Pangeran Diponegoro itu adalah kena gusuran jalannya Belanda. Jalan Magelang kan lu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.